Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarel Putra Ardian, NIM 116240074 dari program studi Teknik Metalurgi Angkatan 24. Di sini saya akan membuat video tentang pembahasan soal mengenai pembelajaran mata kuliah Matematika Dasar untuk memenuhi tugas remedi saya. Di sini yang pertama saya ada soal mengenai aturan rantai. Soalnya itu Y sama dengan 2X tambah 3 pangkat 4. Nah, di sini tuh yang pertama kita lakukan identifikasi fungsi luar dan fungsi dalamnya. Untuk fungsi luar itu berarti yang F, U sama dengan U pangkat 4. Nah, ini yang disebut fungsi luarnya. Kemudian untuk U sebagai fungsi dalamnya adalah 2X tambah 3. Nah, kemudian kita gunakan aturan rantai, di mana turunan dari fungsi luar tersebut yaitu FU aksen sama dengan, karena ini U pangkat 4 berarti pangkatnya kita kalikan ke depan menjadi 4 U dan pangkatnya menjadi min 1 jadi 4 U pangkat 3. Kemudian turunan dari fungsi dalamnya yaitu U aksen sama dengan 2 karena yang mempunyai variabel hanya satu yaitu 2X. Jadi turunannya 2. Kemudian di sini kita terapkan aturan rantainya di mana dy per dx sama dengan f aksen U X kali U aksen X. Kemudian kita tinggal masukin aja 4 2X tambah 3 kali 2. Nah, udah kayak seperti ini. Kita tinggal kalikan aja. Yang 2 jadi ke depan. Sama dengan 8 2X tambah 3. Ini hasil untuk turunan dari 2X tambah 3 pangkat 4 menggunakan aturan rantai. Kemudian kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Di sini saya ada soal tentang ini, soal cerita tentang fungsi. Untuk fungsi ini, seorang petani menanam tanaman yang tumbuh sesuai dengan fungsi HT sama dengan 4T kuadrat tambah 2T plus 1, di mana HT adalah tinggi tanaman dalam satuan sentimeter pada waktu T hari setelah penanaman. Kemudian pertanyaannya adalah hitunglah pertumbuhan tanaman pada hari kelima. Nah, di sini kita bisa kerjakan mulai dari diketahuinya dulu. H, T sama dengan 4T kuadrat tambah 2T tambah 1. Nah, kita langsung aja turunkan karena kan kita mau mencari laju pertumbuhannya. Untuk H aksen T sama dengan 8T tambah 2. Nah, kemudian kita tinggal masukin atau kita substitusiin untuk hari kelima di mana T-nya ini kita ganti 5 aja langsung. Menjadi 8 kali 5 tambah 2 sama dengan 40 tambah 2 sama dengan 42. Nah, ini jadi laju pertumbuhan tanaman pada hari kelima adalah 42 hari. Atau 42 cm per hari. Maaf. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Di sini saya ada soal tentang fungsi juga, di mana fungsi hx, fungsi hx sama dengan 2x kuadrat min 3x tambah 1 dibagi dengan x min 1. Di sini kita ingin menentukan limit untuk limit x menuju 1 hx. Kemudian di sini
kita bisa jawab. Untuk mencari limit X menuju 1 HX, kita substitusikan X sama dengan 1. Lalu kita ke dalam, terus jika substitusi langsung akan terjadi pembagian karena sama dengan 0. Nah, oleh karena itu kita coba bentuk limitnya dengan pendekatan lain, yaitu melakukan pembagian polinomial atau faktor dari pembilang dan penyebut. Setelah kita lakukan pembagian, nanti hasilnya akan seperti ini. 2x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan x min 1 x min 1 2x min 1. Kemudian akan menjadi hx sama dengan x min 1 2x min 1 per x min 1 sama dengan 2x min 1. Nah, kemudian di sini tuh x-nya x sebentar, 2x min 1 dan x-nya tuh di sini tidak boleh sama dengan 1. Nah, sekarang kita dapat menghitung limitnya. Limit x menuju 1, 2x min 1 2x min 1, maaf ini minusnya terlalu besar, sama dengan 2 kali 1 min 1 sama dengan 1. Jadi limit x menuju 1 sama dengan 1. Kemudian lanjut ke soal yang selanjutnya. Saya ada soal tentang di sini saya juga ada soal cerita tentang diferensial, di mana soal tersebut berbunyi seorang pengemudi sedang berkendara dengan kecepatan yang berubah-ubah. Nah, kemudian eh, kecepatan mobil pada waktu T dinyatakan dengan fungsi Vt. Nah, Vt sama dengan 5T kuadrat min 3T tambah 2, di mana Vt dalam satuan meter per detik dan T dalam satuan detik. Hitunglah laju perubahan kecepatan mobil pada waktu T sama dengan 3 detik. Nah, di sini itu kan kita diketahui bahwa Vt sama dengan 5T kuadrat min 3T tambah 2. Kemudian kita langsung aja cari turunan pertama dari Vt. D per dt 5T kuadrat min 3T tambah 2. Maka turunan V aksen T sama dengan 10T min 3. Nah, untuk mencari laju perubahan kecepatan pada T-nya itu sama dengan 3, kita tinggal substitusikan aja T-nya menjadi 3. Sama dengan 10 kali 3 kurang 3. Dimana hasilnya nanti 30 kurangi 3 sama dengan 27. Nah, jadi laju perubahannya itu 27 meter per second kuadrat. Kemudian untuk satu soal lagi. Nah, kemudian untuk soal yang terakhir di sini ada diberikan fungsi Px
sama dengan 3x pangkat 3 min 4x kuadrat tambah 2 per x kuadrat min 1. Tentukan nilai P 1. Dan tentukan apakah ada asimtot pada vertikal x min 1. Nah, di sini cara menjawabnya adalah eh, diketahui kan P dalam 1 sama dengan tinggal kita masukin aja 3 1 3 min 4 1 kuadrat tambah 2 per 1 kuadrat min 1 sama dengan 3 min 4 tambah 2 per 1 min 1. Nah, kemudian karena pembilangnya adalah 3 min 4 tambah 2 sama dengan 1, namun penyebutnya 0. Jadi P1 ini tidak terdefinisi, jadi pembagiannya dengan 0. Untuk mengetahui apakah dia asimtot vertikal di X1, kita lihat penyebut X kuadrat min 1 sama dengan X min 1. Nah, dan kita X plus 1. Ketika X sama dengan 1, penyebutnya itu jadi 0. Nah, sehingga ada kemungkinan asimtot vertikal di X1 itu, namun karena pembilang tidak menjadi 0 pada X1, maka terdapat asimtot di X1. Jadi P1 itu bisa dikatakan tidak terdefinisi. Dan ada asimtot di vertikal X sama dengan 1. Nah, mungkin sekian soal-soal yang bisa saya bahas. Semoga di pembahasan soal kali ini bisa bermanfaat, umumnya untuk semua yang menonton video ini, khususnya untuk saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.